Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya ingin mensetorkan hadis yang ke-21 yang dimana judulnya katakan aku beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli fi Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahul Muslim. Dari Abu Amr ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis Muslim. Hadis yang ke-22 yang judulnya apakah aku akan masuk al-jannah atau masuk surga, yang berbunyi an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah an Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlatul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulu jannah. Qala na'am. Qala wallahu la azidu ala dzalika syai'a. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengerjakan sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, aku menghalalkan apa yang halal dan aku mengharamkan apa yang haram, serta aku tidak akan menambahnya dengan sesuatu pun selain itu. Apakah aku akan masuk jannah atau masuk surga? Beliau menjawab, ya. Dia berkata lagi, demi Allah, aku tidak akan menambahnya jika sesuatu pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis 21, 22, hadis yang ke-23 yang berjudul kesucian itu separuh dari iman. Bismillah. An Abi Malik Haris bin Asim Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamlul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlu'i au tamla ma baina sama wal ard wa salatun nur wa sadaqul burhan wa sabrul adiya wal qur'anul hujatul lak au alaik kulun nas yaghuddu fabaik nafsah famuqtikuha au mubikuha. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu separuh dari iman. Ucapan alhamdulillah segala puji bagi Allah memenuhi timbangan ucapannya subhanallah maha suci dan alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Keduanya ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan atau bukti, sabar itu dia atau cahaya disertai rasa panas, dan Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagimu atau hujah atasmu. Setiap orang berangkat di pagi hari sampai menjual dirinya sehingga dia membebaskannya atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-24, janganlah kalian saling menzalimi, yang berbunyi bismillah. An Abi Darin Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarawihi an rabbihi subhanahu wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dollun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastati'umuni at'imkum. Ya ibadi kullukum ari illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tuhti'una billail wan nahar wa ana aghfir dunubah jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fatudurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uli.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'ah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjaro qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusum mihyatu idza adkhilil bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falhamdulillah waman wajada khaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya bahwasannya dia subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan menunjukimu. Wahai hamba-hambaku, kalianlah semua kelaparan kecuali telah aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku, pasti aku akan memberi kalian makanan. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan memberi pada kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, dan aku senantiasa mengampuni semua perbuatan dosa, maka mintalah ampunan kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan memudaratkanku dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang pertama di antara kalian dan orang-orang terakhir belakangan, baik manusia atau jin, semua berada pada satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, tidaklah hal itu menambahkan atas kerajaan kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jika orang-orang yang pertama dan terakhir dari kalian semua berada pada satu hati yang paling durhaka di antara kalian, tidaklah hal itu akan mengurangi kerajaan atau kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya jika orang-orang pertama dan terakhir dari kalian baik manusia dan jin berdiri di satu tempat tinggi dan luas, lalu meminta kepada kebutuhannya kepadaku, kemudian aku memberikan setiap orang apa yang dimintanya, maka tidaklah hal itu mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menetes yang di ujung jarum jika dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amalan kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku mensempurnakan balasannya untuk kalian. Maka bagi yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, dan bagi yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-25, bersedekahlah tidak harus dengan harta. Berbunyi, an Abi Darrin aidon anna unasan min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujuri wa yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihati sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilah sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyi 'anil munkar sadaqah wa fi bud'in ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahul ajr. Rawahul Muslim.
Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga bahwa ada sekelompok sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah." Beliau menjawab bersabda, "Bukanlah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu ada juga sedekah, dan setiap tahmid itu adalah sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Memerintahkan kepada hal yang ma'ruf itu adalah sedekah, mencegah dari hal yang mungkar itu juga sedekah, dan dalam kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya dengan benar dia akan mendapatkan pahala?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan pada yang halal, tentu dia memperoleh pahalanya." Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.